Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Akbar Hermawan dari kelas 12.1, ingin mempresentasikan agama Islam, pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah, manfaat, contoh, dan macamnya. Nah, kita masuki Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Al-Kuliyatul Al-Khamsah adalah salah satu konsep penting dalam Islam ataupun dalam bahasa Indonesia sendiri. Istilah ini seringkali disebut juga dengan 5 pelajaran utama. Istilah ini menjadi cerminan betapa pentingnya pendidikan dalam budaya dan agama Islam. Berbagai macam, Al-Kuliyatul Al-Khamsah sendiri terbagi atas 5 bidang penting sebagai pembentukan individu dalam Islam. Kelima bidang tersebut diantaranya al-fiqh, hukum Islam, al-hadits, tradisi Islam, al-tafsir, eksplanasi Al-Quran, dan al-usul, al-fiqh, prinsip-prinsip hukum Islam, dan al-nahw, gramatika Arab. Sebagai umat muslim, mempelajari 5 disiplin tersebut menjadi sebuah landasan yang kuat akan pemahaman agama dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya konkret dari Kuliatul Al-Khamsah dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim. Contohnya ada seorang ulama yang ingin memberikan fatwa, maka harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan al-fiqh, al-hadits, dan al-usul al-fiqh. Lalu apabila ada seorang guru agama Islam yang berfokus pada al-tafsir dalam pengajarannya kepada para siswa untuk memahami Al-Quran. Pada intinya, Al-Kuliyatul Al-Khamsah merupakan konsep yang kaya dan penting dalam Islam. 5 bidang tersebut memiliki peran dalam membentuk pemahaman dan praktik. Melalui contoh-contoh dan pemahaman yang mendalam mengenai Al-Kuliyatul Al-Khamsah, maka sebagai umat muslim atau umat Islam akan lebih menghargai segala kompleksitas budaya dan agama Islam. Nah, lantas apa arti dari Al-Kuliyatul Al-Khamsah? Apa saja contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan apa manfaatnya? Mari kita simak. Mengenal Al-Kuliyatul Al-Khamsah dan artinya. Al-Kuliyatul Al-Khamsah berasal dari 2 suku kata, yaitu Al-Kuliyat yang artinya adalah prinsip dasar, dan Al-Khamsah yang memiliki arti 5. Dengan kata lain, Al-Kuliyatul Al-Khamsah diartikan sebagai 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Biasanya, istilah ini digunakan dalam pembahasan ilmu fikih ataupun tujuan dari 5 prinsip dasar hukum Islam ini ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan agar terhindar dari kerusakan. Al-Kuliyatul Al-Khamsah sendiri bersumber dari Al-Quran. Hal ini karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan semua hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Al-Kuliyatul Al-Khamsah ini tak hanya berfokus pada permasalahan hukum Islam, namun penting juga untuk umat muslim secara luas. Nah, sekarang sudah memasuki macam-macam Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Dalam penerapannya, Al-Kuliyatul Al-Khamsah terbagi atas 5 macam di antaranya. Yang pertama adalah hifzu al-din, menjaga agama. Mengutamakan agama daripada urusan lainnya merupakan salah satu kepentingan utama bagi umat Islam. Dengan menjaga agama, maka kehidupan akan sejahtera. Memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup kecukupan, dan
tentunya mendapat balasan surga Allah kelak nanti. Salah satu bentuk penerapannya adalah melaksanakan 5 rukun Islam. Yang kedua adalah al-nafs, yang artinya menjaga jiwa. Selain menjaga agama, sebagai umat Islam juga harus menjaga jiwa guna keberlangsungan hidup. Agama Islam sendiri memberikan ketegasan agar umatnya tidak bertindak sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Salah satunya bentuk menjaga jiwa adalah dengan merawat kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah hifzu al-aqal, yaitu menjaga akal. Salah satu karunia utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah memiliki akal. Akal lah yang membedakan manusia dengan hewan. Maka dari itu, manusia perlu untuk menjaga akalnya dan menggunakannya dengan baik, yaitu dengan membekalinya dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama Islam atau agama yang lain. Contohnya Kristen, Muslim, dan lain-lain. Tapi di sini akan agama Islam saja. Makasih. Nah, yang keempat ini hifzu al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan merupakan suatu hal penting guna melestarikan kehidupan manusia selama di muka bumi ini. Dengan begitu, manusia memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan menikah dan memiliki keturunan, tentunya dengan kesiapan yang matang. Siapa ya? Nah, ini yang paling terakhir, yang kelima, hifzu al-mal, yaitu menjaga harta. Salah satu cara bertahan hidup adalah dengan memiliki harta. Oleh sebab itu, agama Islam juga mengajarkan proses atau cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh harta yang halal. Contoh penerapan al-kuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh penerapan al-kuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini menjadi pedoman yang baik dan membawa Bunda pada kebenaran sebagai umat Islam, ataupun beberapa contoh penerapan al-kuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat dan zakat sebagai bentuk menjaga agama. Yang kedua adalah minum dan makan sebagai bentuk menjaga jiwa. Yang ketiga adalah mencari ilmu dan belajar sebagai wujud menjaga akal. Yang keempat, menikah sebagai wujud menjaga keturunan. Yang kelima, berdagang atau mencari rezeki dengan kerja secara halal sebagai bentuk menjaga harta. Nah, kita sudah memasuki ujung video, yaitu manfaat membaca al-kuliyatul al-khamsah. Al-kuliyatul al-khamsah merupakan 5 prinsip yang berdasarkan pada hukum Islam. Oleh sebab itu, terdapat beberapa manfaat apabila Bunda membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa manfaatnya diantaranya menciptakan kedamaian dalam kehidupan, mengantarkan umat Islam pada surganya Allah kelak, menjaga kehidupan agar tetap sejahtera, dan masih banyak manfaat baik lainnya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai al-kuliyatul al-khamsah sebagai materi pada pagi hari ini atau malam hari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya bukan Tuhan ya. Saya juga ada salah kata, mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat menonton.